Guys, berjumpa kembali dengan Moti di program Bincang Motivi. Setiap dari kita pasti pernah marah. Dan marah ini kadarnya ada macam-macam, ada yang marah kecil-kecilan, tapi ada marah besar dan disulut oleh kebencian yang seringkali membakar hidup kita sendiri ketika kita marah-marah. Nah, di Kanisius saya menemukan buku ini. Buku ini judulnya Kamu Baik-Baik Saja, Menghilangkan Kebencian pada Diri Sendiri. Yang nulis adalah Bruder Theo Rianto FIC. Dan kali ini Motivi beruntung karena Bruder Theo ada di sini. Maka saya perkenalkan bersama saya Bruder Theo. Walah, Bruder Theo, apa kabar? Kabar baik, Mo. Wah, ini kapan pulang dari Belanda? Ini sudah ada di Indonesia? Oh, sudah 2 bulan loh, Mo. 2 bulan ya? Tanggal 21 Maret. Oke, Bruder Theo ini di Belanda udah berapa lama nih? Saya sudah 10 tahun, Romo. 10 tahun? Ya. Wah, sudah jadi orang Belanda. Londo ireng, Mo. Londo ireng. Belanda hitam. Oke, Der, terima kasih atas kehadirannya. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang buku ini. Ini saya kira buku yang sangat bagus sekali, ditulis oleh Bruder. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol, Bruder kenalan dulu supaya teman-teman Motivi kenal siapa Bruder ini dan asalnya dari mana, sekolahnya di mana, kok pinter banget nulis itu dan bisa sampai Belanda dan segala macam. Silakan Der, kenalan dulu. Ya. Terima kasih para pemirsa yang saya kasih. Terima kasih, Momo. Saya Bruder Theo Rianto FIC. Saya aslinya Paroki Salam, Mo. Oh, Salam. Ya, tidak orang jauh. Salam tidak jauh dari Magelang, sini. Oke. Tidak jauh. Lalu saya dulu SPG-nya SPG Vanlit Mundilan. Terus kemudian setelah menjadi Bruder saya diutus ke STF Dirarkara. Jadi sedikit-sedikit ya saya didikan Yesuit. Loh, di Vanlit itu ya Yesuit itu dulu. Iya, dulunya Yesuit, Mo, betul. Lalu setelah dari Dirarkara saya melanjutkan kuliah di Manila untuk mengambil master bidang pendidikan dan sempat 6 bulan kursus psikologi praktis di Siameo. Di Manila juga. Di Manila ya. Lalu mengambil beberapa kursus untuk komunikasi dan juga untuk psikologi praktis di Inggris dan di Chili. Wah, ini dari Amerika Salam Latin. sampai ke sampai seluruh dunia. Baik, karena jadi Bruder, Mo. Jadi Bruder ya. Selama jadi Bruder pernah berkarya di mana aja? Selama jadi Bruder saya pada umumnya jadi kepala sekolah SMP dan SMA, lalu kemudian terakhir saya menjadi kepala kantor Yayasan Pangdulur Pusat selama 6 tahun. Ya. Dan sekarang ini di Belanda? Kapitol tahun 2012, Kapitol Umum saya dipilih untuk menjadi anggota Dewan Umum merangkap bendahara kongregasi. Ya, lalu jadi ini di Generalat. Generalat ya. Jadi pokoknya asisten jenderal gitu lah. Ini orang-orang luar biasa. Ini bosnya sekolah-sekolah pangudilur seluruh dunia yang terkenal itu. Ya enggak mau. pelayan. Lalu dari 2019 sampai 2024 yaitu menjadi wakil jenderal merangkap bendahara karena kurang anggota ya. Wakil jenderal ini. Wakil jenderal merangkap bendahara ya. Itu apa sekarang kan ini kan Bruder FIC ya. Bruder bisa cerita sedikit kongregasi FIC. FIC itu apa, lalu sejarahnya dan ya sedikit aksi panggilan. Terima kasih Mo ini kesempatannya. Terima kasih pada TV Mo ya. Saya tidak perlu bayar ya ini Mo ya. Untuk promosi panggilan. Terima kasih Mo. Jadi Bruder FIC itu singkatan dari Fratrum Immaculate Conception, yaitu ya Mariat yang terkandung tak bernoda. Lahir di Belanda di Maastricht 1840. Pada waktu itu masa revolusi, banyak anak-anak yang kurang mendapatkan perhatian pendidikan dan seterusnya juga untuk agama Katolik. Lalu kami punya pendiri yang namanya Monsignor Rutten dan juga Bruder Bernardus mengusahakan untuk mendidik mereka supaya mereka mendapatkan pendidikan yang baik. Mula-mula hanya di emperan Basilika Servatius, hanya 10 anak dan seterusnya. Lama-kelamaan dalam waktu beberapa minggu itu sudah ratusan anak yang perlu mendapatkan pendidikan. Lalu sejak itulah kita lalu mendirikan sekolah-sekolah dan berkembang sampai di Indonesia dan seterusnya. Jadi kami berdiri 1840.
Jadi memang berdiri awal sudah memang apa ya, fokus ke pada pendidikan. Iya, dan untuk anak-anak, pendidikan anak-anak ya. Wah, sekarang kita jadi paham ya kenapa PL begitu maju gitu ya. Karena sejak awal ya. Sejak awal sudah punya tradisi tradisi pendidikan ya. Memang mendidik bagus, ya, mendidik dan formasi pembentukan ya. Kalau tentang panggilan sendiri FIC bagaimana kondisi saat ini? Saat ini memperhatinkan saya kira ya, terutama kalau untuk Indonesia kita masih bersyukur masih banyak panggilan yang masuk. Tapi untuk di Belanda sudah sama sekali zero saya kira ya, sulit ya untuk mencari kandidat. Di Chili, Amerika Latin juga sulit ya. Tapi di Afrika masih. Jadi kami ada di Ghana dan di Malawi itu masih cukup banyak pemuda yang tertarik untuk menjadi FIC. Jadi FIC masih penuh harapan karena masih banyak panggilan. Semoga untuk di negara-negara yang lain seperti Timor Leste, moga-moga juga nanti masih banyak. Oke, guys, yang mau jadi brooder silakan karena ini brooder yang keren ya. Jadi yang jomblo-jomblo atau yang punya cewek tetapi ceweknya toxic relationship toxic pindah jadi brooder. Kalau toxic pindah aja jadi brooder ya. Putus lalu jadi brooder. Roman bisa aja. Brooder, kita sekarang ngobrol tentang buku ini. Ini kan buku kamu baik-baik saja menghilangkan kebencian pada diri sendiri. Ini kan bau-baunya psikologi ya. Iya, betul. Nah, lalu kalau saya tanya brooder nih, seorang religius, rohaniwan atau psikolog atau motivator ini sebetulnya? Mungkin bukan yang mana-mana ya. Ya, saya pendidik lah ya. Pendidik. Saya kira prinsip dasarnya saya pendidik, pendamping. Hanya saya mencintai kaum muda. Lalu untuk dapat mencintai kaum muda kan perlu jembatan. Salah satu jembatannya adalah ilmu psikologi. Maka lalu saya kemudian, walaupun saya bukan psikolog, tapi saya mencintai psikologi, terutama psikologi populer, psikologi praktis, karena itulah yang sebenarnya dibutuhkan untuk pendampingan orang muda. Jadi mereka tidak membutuhkan teori-teori yang begitu muluk-muluk yang muluk-muluk, tapi psikologi praktis yang dapat menjadi pedoman bagi mereka untuk bagaimana membangun dan mengembangkan diri menjadi pribadi yang sehat. Dan guys, ini brooder ini penulis dan bukunya sudah banyak, kecil-kecil tapi praktis-praktis dan enak dibaca. Dan di Kanisius itu yang di depan itu ada banyak buku-bukunya brooder semua, terbitan Kanisius yang sangat bagus. Dan bisa cerita, sharing pada kita gimana sih proses kreatif brooder menulis gitu. Terima kasih Mo. Sebenarnya menulisnya sudah sejak zaman remaja. Sudah senang menulis sejak muda dulu, ya. Senang membaca majalah Hai, majalah hidup tentu saja ya. Lalu di sana saya tertarik untuk menulis buat puisi, cerita pendek dan seterusnya. Termasuk lalu dari situ saya mencoba mengirimkan ke, dulu ada Minggu Pagi ya, ada Minggu Pagi, ada Praba, lalu mulai di sana saya belajar untuk menulis cerpen, opini singkat di majalah hidup. Berani ke publik karena ya nggak tahu ya, seneng aja ya. Waktu sekolah juga suka membuat mading gitu ya. Itu saya kira mulai dari sana, tapi tidak saya kembangkan ketika saya masuk menjadi brooder. Lalu berhenti. Lalu kemudian ketika saya kuliah di Manila ada waktu-waktu kosong gitu ya. Kalau ternyata kalau kuliah S2 itu ya enak ya. Tidak perlu masuk kuliah terus ya. Jadi bisa bolos-bolos dikit baca buku. Yang penting baca buku, nanti presentasi bisa mempresentasikan dengan baik gitu. Lalu saya waktu itu pikirannya sederhana banget, naif ya Mo. Wah, saya kalau bisa nulis buku, lalu nama saya itu ada di punggung buku ini, kalau saya nanti meninggal, tulisan saya masih ada di perpustakaan nama saya. Nah itulah yang sebenarnya sederhana itu. Jadi hanya pengen nama saya masih terpajang di perpustakaan, masih dibaca walaupun saya sudah meninggal. Itu ini saya kira pentingnya buku dan budaya membaca ya, dan itu bisa dibaca sepanjang zaman, kita bisa lintas waktu. Betul. Baik Der, kalau mengenai buku ini sendiri ya, keprihatinan apa yang ada di balik buku kamu baik-baik saja? Oke, terima kasih Mo. Ada
dua keprihatinan yang pertama keprihatinan terhadap diri saya sendiri. Artinya enggak, ini pengalaman yang sudah selesai. Artinya saya sebagai anak pernah pada kurun waktu tertentu mengalami juga bahwa saya tidak baik-baik saja ini. Artinya kok saya tidak menjadi diri saya sendiri. Saya terlalu mengikuti apa kehendak orang tua, apa yang diinginkan guru, apa yang diinginkan dan itu lalu akhirnya loh kok saya kok menjadi dirinya orang lain ya. Jadi ketika renungan, ketika refleksi itu kok saya nggak menemukan diri saya yang otentik. Lalu saya merasa saya tidak baik-baik saja karena harus menjadi orang lain. Karena harus menjadi orang lain dan setiap kali kok saya disalahkan atau kok saya keliru. Jadi harus kamu tidak sesuai dengan ini, kamu tidak sesuai dengan ini dan seterusnya itu. Lalu dan itu dia nyaman, itu membuat menderita ya. Karena apa? Karena kan saya hanya nuruti ya, keinginan-keinginan orang lain yang belum tentu menjadi keinginan saya. Tentu saja saya boleh mendengarkan advice dari orang lain, keinginan orang lain, tapi itu harus saya internalisasikan menjadi keinginan saya. Selama itu tetap keinginan orang lain, itu hanya menjadi penderitaan bagi saya karena saya tidak mengaktualisasikan diri saya, tapi saya mencoba mengaktualisasikan keinginan orang lain dalam diri saya. Jadi itu lalu menjadi pribadi yang mendua. Yang kedua, zaman sekarang ini dengan sosial media dan macam-macam ini kan sebenarnya banyak remaja yang tidak baik-baik saja, tapi mereka tidak menyadari bahwa sebenarnya tidak baik-baik saja. Tapi juga karena pendidikan atau karena kultur dan seterusnya itu lalu mereka itu merasa banyak saya ada sesuatu yang salah dalam diri saya, padahal sebenarnya ya enggak. Jadi ada sesuatu yang salah itu karena pada masa kanak-kanak, pada masa remaja itu jadi tidak sering diajak untuk melihat dirinya sendiri, diajak untuk menatap dirinya sendiri, tapi terlalu dibombardir untuk kamu harus seperti ini, kamu harus seperti ini, kamu harus nuruti saya. Itu nggak baik, jangan itu dan seterusnya itu. Lalu kemudian ini menyebabkan mereka tidak tumbuh otentik, tidak mengenali dirinya sendiri yang paling gitu. Nah, inilah yang lalu menjadi wah kalau seperti ini banyak remaja yang seperti ini atau banyak pribadi-pribadi yang seperti ini, tentu saja mereka tidak akan sungguh-sungguh merasa masa bahagia dengan dirinya tidak bisa sendiri, merdeka sungguh-sungguh, tidak merasa bebas sungguh-sungguh. Karena apa? Karena sekarang ini kan banyak orang juga yang tidak berbela rasa pada dirinya sendiri. Betul. Ya, banyak berbela rasa pada orang lain belas kasih, tapi pada dirinya tidak. Juga mencintai dirinya sendiri secara tak bersyarat itu kan juga sulit sekarang ini. Karena apa? Karena terbiasa mendapatkan cinta bersyarat. Jadi kalau mau dari orang tua ya kamu akan mendapatkan ini asal, kamu akan ini asal. Jadi asal itu kan lalu menjadi bersyarat. Sehingga lalu saya mencintai diri saya sendiri juga asal saya ranking 1, asal saya cakep, asal saya gini. Lalu itu orang mau jadi alasannya. Saya jadi ingat ini nih drakor It's okay not to be okay. Jadi orang itu selalu dituntut untuk harus tampil sempurna, tetapi sebetulnya ada ketidaksempurnaan yang disembunyikan dan tidak diterima. Harus menjadi hidup menurut tuntutan orang lain. Dan saya kira sekarang Romo, sosial media ini kan juga membuat ini kan dunia tampilan. Dunia tampilan. Yang penting aku tampil nampak oke. Lalu saya udah ngikutin itu aja. Tapi sebenarnya ada banyak kerapuhan. Banyak kerapuhan. Tapi kerapuhan itu tetap harus kita terima bahwa kita memang lemah, kita ada kekurangan. Tapi ini bukan suatu kesalahan. Kekurangan, kelemahan kan bukan kesalahan toh, yang ciptaan Tuhan kita ini. Itu kurang lebih. Ini di halaman awal itu saya membaca ini ada banyak kata-kata negatif yang ditulis oleh Bruder ya. Jadi bagaimana menggambarkan bahwa orang itu punya kecenderungan membenci dirinya sendiri. Nah, perasaan membenci dirinya sendiri ini berasal dari mana sih sebetulnya? Dan dalam hidup sehari-hari wujudnya seperti apa? Kebencian pada diri sendiri itu awalnya dari masa kanak-kanak ya. Saya tidak harus menyebutkan secara detail ya. Tapi pada masa kanak-kanak itu kan ada keinginan-keinginan, ada kebutuhan-kebutuhan dari anak itu untuk yang dipenuhi. Tetapi dia untuk memenuhi dan meminta pada orang tua atau pada orang dewasa itu kan akan mendapatkan banyak kata-kata atau ungkapan yang negatif itu. Nggak perlu, untuk apa? Jangan lakukan itu, jangan lakukan ini. Mama, saya perlu senter karena saya takut kegelapan gitu ya. Tapi orang tua kan mengatakan, kamu cemen kayak gini aja kamu takut. Padahal saya betul-betul mengalami ketakutan. Tapi keinginan saya, kebutuhan saya untuk mendapatkan
lampu senter kan tidak terpenuhi. Oh ya berarti ada sesuatu yang nggak beres dalam diri saya karena saya takut saya membutuhkan sesuatu tidak terpenuhi karena orang tuaku atau orang lain mengatakan bahwa itu nggak benar kan gitu loh. Lalu mulai dari situ ya, anak membentengi diri dengan ya udah supaya aku mendapatkan pemenuhan ya saya lalu ngikutin apa yang disarankan orang tua, lalu saya pura-pura tidak takut padahal sebenarnya saya saya takut itu. Jadi lalu kemudian saya mengusahakan untuk oke, kalau gitu biar aku menderita, karena dengan menderita itu aku menyelesaikan masalah. Ya. Jadi membiarkan saya menderita demi supaya seolah-olah masalah itu selesai. Masalah itu selesai dan kebutuhan saya terpenuhi. Kebutuhan terpenuhi. Oke. Baik. Nah, tadi Budar nyebut anak-anak ya. Kalau ini masa anak-anak itu kan sebetulnya tak terrefleksikan. Iya. Apakah kebutuhan-kebutuhan ini masuk bayangan saya masuk ke bawah sadar gitu, dan lalu akan menjadi semacam, kalau istilah spiritualitas itu defisit afeksi. Apakah demikian? Iya, saya kira betul Mo. Jadi pengalaman masa kecil kita ya yang boleh dikatakan dengan defisit afeksi, dengan perkataan-perkataan yang negatif terus-menerus atau istilahnya tuntutan-tuntutan yang menyebabkan anak itu punya persepsi bahwa untuk memperoleh sesuatu harus ada syaratnya, maka saya harus memenuhi syarat. Untuk memenuhi keinginan saya, karena dikatakan keinginan itu tidak baik dan seterusnya, lebih baik saya menderita, karena dengan menderita saya akan mendapatkan belas kasihan, akan mendapatkan sesuatu yang baik menurut ukuran orang tua gitu. Nah, lalu itu kan kalau itu terus menerus, kata-kata itu terus menerus dan itu menjadi keinginan saya dan itu tidak terpenuhi, karena aku menjadi need yang tidak terpenuhi. Nah, nanti pada masa dewasa itu di bawah sadar, maka kadang-kadang kita sebagai orang dewasa, kalau umpama kita pada waktu masa kecil itu sering dimarahi oleh seorang bapak yang keras dengan kata-kata kasar. Lalu kalau kita pada waktu dewasa kenal atau ngerti, atau remaja dulu ya, ngerti ada orang laki-laki yang kelihatan kasar, yang mirip perilakunya bapak, kan lalu sudah merasa benci pada orang itu, tapi juga aduh, mengapa kok aku mendapatkan pendidikan atau istilahnya perlakuan yang seperti itu. Lalu kalau nggak sadar juga nanti akan membentuk saya juga akan memperlakukan orang lain sama ya. Akan menjadi kasar juga, akan menjadi keras juga gitu. Dan kalau itu numpuk, itu ketika kita sadari secara spontan itu kayak kita mendapatkan beban satu truk gitu ya, dilimpahkan pada kita ya, beban pada masa kecil itu. Oleh karena itu kan sekarang banyak konselor atau pendamping rohani, pendamping psikologi itu kan mengusahakan agar child healing itu harus diusahakan, karena banyak orang mengalami luka batin itu ketika pada masa kecil. Kalau itu nggak disembuhkan, kalau itu nggak didampingi ya nanti sampai dewasa itu ya akan muncul pada perilaku negatif, baik pada dirinya sendiri maupun pada orang lain. Nah kalau pada dirinya sendiri hidupnya akan hancur, kalau pada orang lain akan dua-duanya hancur. Orang lain hancur, dirinya sendiri juga hancur. Nah inilah yang perlu. Jadi needs itu muncul pada saat dewasa dalam wujud. Biasanya wujudnya seperti apa ketika dewasa itu? Orang yang mengeluh terus-menerus. Jadi hidupnya seperti berbeban, mengeluh terus-menerus, nggak pernah ada muncul rasa terima kasih, nggak ada pernah muncul bersyukur gitu. Karena dapat uang 10.000, kok cuma 10.000. Dapat uang 1 juta, kok cuma 1 juta. Padahal ini kenapa? Karena dulu kan tidak terpenuhi terus. Ketika ini terpenuhi, ingin lagi. Jadi kayak ada unsur keserakahan di dalam diri yang dulu tidak terpenuhi, kita pada sini numpuk terus, lalu kayak orang balas dendam. Dulu miskin, lalu ketika besar pokoknya ingin menjadi kaya, balas dendam terhadap kemiskinan. Yaitu ada baiknya juga ya, tapi yang saya contohkan ini akan muncul ke efek-efek yang negatif itu. Atau membenci juga bisa, maka orang kan bisa tiba-tiba merusak jadi bisa menjadi tiba-tiba kasar gitu dan merusak dan menghancurkan gitu ya. Tadi saya di awal mengatakan kemarahan itu membakar, itu benar ya, Dok? Iya, betul. Jadi kebencian itu bisa membuat kita blank dan apapun bisa terjadi. Karena kan salah satu emosi negatif yang menurut saya yang sulit dikendalikan kan kemarahan. Kalau marah tidak kita kendalikan itu kan tadi bisa menghancurkan diri sendiri, tapi juga bisa menghancurkan orang lain. Nah, tapi
energi kemarahan bisa kita gunakan. Ya, jadi energinya, ya. Kan kalau kita marah kan energinya besar sekali. Energinya inilah yang kita gunakan untuk sesuatu yang positif. Umpama saya marah, saya kok belajar setir kok nggak bisa-bisa, gitu. Nah, energinya ini yang kita gunakan ya untuk memotivasi saya supaya bagaimana berlatih setir yang tangkas, yang lincah dan seterusnya itu. Ya, baik, Der. Kalau kembali ke dunia anak-anak ini kan sebetulnya lalu peran penting orang tua. Saya nyebutnya sekarang yang lagi populer di radio atau di televisi itu adalah parenting. Nah, sebetulnya orang tua ini harusnya seperti apa sih mendidik anak-anak supaya tumbuh menjadi pribadi yang positif, yang ya tidak mudah marah, tidak mudah meledak gitu ya, sehingga selalu muncul anak yang selalu bersyukur, ya, selalu positif. Itu gimana parentingnya? Gitu. Iya, ya saya tidak jadi orang tua, kita nggak punya anak. Kita nggak punya anak. Tapi dari pengalaman, tapi punya dari teori ya. Teori. Jadi mestinya itu ditanyakan pada orang tua. Tapi kayak gini. Dari buku saya ini kan juga nampak. Saya sampaikan di situ bahwa orang tua memperlakukan anak itu kan berdasarkan apa yang dia peroleh dari orang tuanya, dan orang tuanya juga memperlakukan dia dari orang tuanya, dan itu tidak berubah, relatif tidak berubah, ya. Padahal dunia kan berubah. Nah, ini di orang tua mestinya pada prinsipnya itu memperlakukan anak sesuai dengan kebutuhan anak, bukan kebutuhan dia. Bukan keinginan orang tua. Boleh keinginan orang tua tentu saja mengharapkan anaknya supaya nanti tumbuh sehat, tumbuh pintar dan macam-macam, itu oke. Tapi harus istilahnya diperlakukan anak itu diinternalisasikan. Jadi diajak anak itu keinginan orang tua yang baik. Kayak kalau sudah mulai besar tentu didiskusikan ya. Ini papa, mama punya harapan kamu begini. Kamu sendiri memikir gimana tentang harapan papa ini. Ini kalau sudah remaja sudah dewasa bisa diajak mikir ya. Kalau anak kecil tentu selalu yang penting itu diberikan alasan mengapa kok orang tua punya keinginan tertentu terhadap dia. Tentu alasannya sesuai dengan bahasa anak-anak itu ya. Nah, kalau yang sekarang supaya anak itu mau bersyukur, saya kira saya penganut, saya bukan psikolog tapi saya penganut psikologi positif. Ya, saya kira yang dekade terakhir ini psikologi positif itu kan pada prinsipnya mengatakan bahwa manusia itu tidak hanya membutuhkan ilmu psikologi yang untuk mengatasi persoalan-persoalan, untuk keluar dari penderitaan kepribadian manusia. Karena kalau yang psikologi yang yang boleh karena tradisional, yang konvensional itu kan banyak bahwa manusia itu jelek-jelek, punya negatif ini dan seterusnya itu. Jadi psikologi digunakan untuk memperbaiki manusia. Kayak psikologi itu konselor itu kan kayak bengkel ya. Memperbaiki manusia. Kalau yang psikologi positif kan enggak, bahwa manusia itu baik, manusia positif. Jadi manusia tidak hanya ingin memperbaiki diri atau keluar dari penderitaan, tapi juga ingin mengoptimalkan hidupnya yang sudah baik, yang ada potensi-potensi. Nah, kalau saya pengen orang tua dalam mendidik anak-anaknya itu mencoba berdasar pada bahwa anak itu baik, lalu memberikan kesempatan untuk lihat dulu potensi-potensinya apa, dan juga tidak lalu kayak bahasa Jawanya sadek-saknya itu bahasa Indonesianya apa ya? Sadek-sak. Aku bingung, sadek-saknya itu apa? Seketika, mak bedunduk. Ya, seluruh keinginan, seluruh cita-cita orang tua pengen ditransferkan pada anak. Jangan satu persatu. Anak itu kan levelnya berbeda-beda. Anak itu ada yang mungkin ketika usia 2 tahun sudah pintar berbahasa, tapi ada yang 2 tahun malah pintar menulis atau daripada berbahasa oralnya dan sebagainya. Ini orang tua kan harus pelan-pelan. Jangan sampai membanding-bandingkan. Mama ini juga nggak bagus. Ini juga berbahaya membanding-bandingkan. Jadi saya pernah juga pengalaman Romo, saya dibanding-bandingkan dengan anak tetangga. Saya waktu itu yang jawab, loh, masa aku dibanding-bandingkan dengan anak tangganya? Wong anaknya bapak dewe kok dibanding-bandingkan anak tangga. Kalau dibanding kakaknya atau adiknya masih lumayan ya. Tetangga. Itu yang namanya rumput tetangga lebih hijau daripada itu. Jadi saya kira yang pertama parenting adalah ya tadi mencoba berubah, tidak memberikan
pada anak-anak itu seperti apa yang didapatkan dari orang tua. Walaupun baik, tapi kan cara, metode, sistemnya kan udah berbeda karena ini anak zaman itu. Lalu yang kedua adalah dengan membacakan secara positif, hal yang positif dibanding dengan merumuskan kata-kata jangan mungkin ada lebih baik duduknya di bawah karena nanti kalau di atas bisa jatuh dibanding dengan jangan duduk di situ. Lalu yang ditangkap oleh anak kan kata-kata yang negatif. Jadi menghindari kalimat-kalimat negatif, jangan ini, jangan yang itu. Tetapi mencoba membuat kata-kata yang positif. Iya. Waktu saya membaca ini saya kepikiran juga nih, ini yang mau saya tanyakan juga. Apakah seorang orang tua itu harus selalu mengikuti keinginan anak? Jadi takut kalau tidak itu lalu nanti needs-nya tidak terpenuhi atau gimana? Tentu saja orang tua tidak perlu memenuhi keinginan anak, tetapi gini di dalam buku ini juga salah satu bab saya katakan bahwa setiap pribadi manusia itu kan unik, bertalenta, unik, berakal budi dan berhati nurani. Nah, bagaimana orang tua ini mengenali ini? Apakah keinginan anak itu sesuai dengan talentanya? Karena kan anak-anak, apalagi zaman sekarang ya dengan sosial media itu kan saya ingin seperti dia, tapi sebenarnya dia nggak ada talentanya. Atau orang tua memaksakan anak untuk kursus surgeon, padahal di talentanya ini sama sekali dia nggak ada sense musiknya. Neutral touch piano aja Pak Fales. Gitulah. Ini kan orang tua dalam parenting kan juga seringkali kan gitu tuh, memaksakan kehendaknya padahal tidak dimiliki oleh anak. Nah, ini bagaimana orang tua kalau ada dari keinginan dari anak diminta untuk diskusi, atau kalau masih kecil ya dilihat diobservasi begitu, apakah memang keinginan anak itu betul-betul sesuai dengan keunikannya, apakah juga dengan talentanya, lalu diajak berpikir kalau sudah mulai dewasa, atau bisa diajak bicara sesuai dengan bahasa mereka. Lalu juga jangan lupa selalu hati nurani, karena sekarang kan dengan dunia sosial media yang seperti ini ya, dibombardir dengan bahasa yang macam-macam itu kan kurang, konten-konten macam-macam itu kan lalu kurang ada pencernaan secara mendalam, hati nurani kurang itu yang. Oke. Berarti ini penting ini untuk para calon orang tua. Di sini ada Mak V tadi ya. Itu harus didengarkan baik-baik yang sebentar lagi punya anak ini. Baik, Der masih tanya lagi. Ya, boleh silakan. Perilaku apa yang pernah dialami ya, yang anak muda yang didampingi oleh Bruder ini yang sebetulnya wujudnya apa sih? Kebencian pada diri sendiri, marah pada diri sendiri itu biasanya untuk anak-anak remaja ini munculnya seperti apa? Yang paling mengerikan itu apalah gitu. Yang pernah misalnya dihadapi oleh Bruder. Ya kalau dulu ya, karena akhir-akhir ini saya tidak menghadapi orang muda, saya hanya observasi aja. Tapi dulu zaman dulu anak-anak sering itu nyileti ini. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua lalu tiba-tiba mereka menyendiri. Okay. Karena yang introvert kan lalu menyendiri ya. Yang kalau anak yang takut dan jadi dia ada persoalan tapi takut menghadapi, entah itu kepada orang tua atau pada guru atau apa, itu kan lalu kemudian dia melukai diri sendiri itu, dengan ada kepuasan melukai diri sendiri itu. Dan sebenarnya kan dia membenci tapi mau bunuh diri ya nggak berani kan. Lalu hanya ini ya. Lalu juga anak-anak yang selalu protes ya. Remaja protes apa aja ya, entah baik atau buruknya. Jadi kalau dewasa itu biasanya tukang mengeluh, tukang mengkritiki dan seterusnya. Kalau masih remaja ya protesi itu apa aja diprotesi tanpa alasan ya, itu karena sebenarnya kan dia ketidakmampuan menerima dirinya sendiri ya, secara tulus ya, dengan segala kekurangan dan kebaikannya, dengan kekuatan kelemahannya ya. Dan kebencian itu tidak bisa dikelola dengan baik atau belum dihentikan atau belum, karena orang harus berani mengatakan tidak ya, saya harus berhenti membenci diri sendiri, berani juga mengatakan tidak kalau ada suara-suara yang mendorong saya untuk membenci diri sendiri karena kelemahan saya atau kekurangan saya dan seterusnya itu. Lalu juga kalau sekarang tadi saya kira ada muncul juga
ghosting ya. Ghosting itu ini muncul anak remaja. Ghosting itu juga bisa terjadi karena kebencian pada dirinya sendiri. Jadi ketidakmampuan menghadapi masalah, tidak tahu apa yang harus diperbuat, atau jenuh, atau bosan, atau nggak tahu dengan dirinya sendiri, ada kebencian gitu. Ya udah ghosting, menghilang gitu aja. Kalau dia istilahnya seolah menemukan dirinya di situ, walaupun ini sebenarnya juga hanya sifatnya sementara, nanti akan kembali menemukan masalah itu. Saya kira pemberontakan itu yang macam-macam itu yang muncul dari kebencian diri sendiri. Baik, Der, di bagian kedua buku ini adalah penyembuhannya, dan Bu Der ini menawarkan penyembuhan psikis sebetulnya. Tapi dengan latihan rohani. Nah ini brodere metu ya. Ya sudah toh. Dengan meditasi lagi. Nah, saya meditasi itu kan diem gini. Nah, bagaimana yang diem ini bisa menyembuhkan ini? Nah, itu saya butuh penjelasan ya. Ya, sebenarnya tidak langsung meditasinya ya. Jadi meditasi itu menjadi sarana, menjadi jalan kita kan untuk menemukan, untuk masuk ke dalam diri. Nah, jadi sebenarnya orang yang mengunci dirinya sendiri itu kan prosesnya tadi, orang anak mencari identitas, anak ingin memenuhi kebutuhannya dan seterusnya, tapi tidak terpenuhi atau berbagai banyak syarat, lalu akhirnya dia menjadi dirinya orang lain. Karena dengan menjadi dirinya orang lain, memenuhi tuntutan orang lain, dia kan oke karena diterima oleh banyak orang, tapi sebenarnya dirinya kan rapuh, tidak oke kan gitu. Nah, lalu dengan meditasi itu dia masuk ke dalam dirinya sendiri, ya. Jadi tidak nyari di luar, tapi nyari ke dalam, karena sebenarnya permasalahannya atau hal yang dia cari adalah sebenarnya di dalam diri itu. Nah, itu tanpa meditasi, tanpa latihan rohani kan nggak bisa, mau kita nggak akan jelalatan gimana. Maaf ya, harus dengan tenang meditasi untuk menemukan siapakah diri saya yang sebenarnya. Apakah benar saya ada kesalahan, artinya ada sesuatu yang salah dalam diri saya, apakah benar saya membenci hal-hal yang ada dalam diri saya, ini benar atau enggak, dan seterusnya itu. Nah, ternyata ketika harapannya, tuntunan dalam meditasi itu bahwa pada dasarnya saya adalah baik-baik saja. Tuhan menciptakan saya sebagai pribadi yang baik dengan kelemahan dan kekurangan. Tapi sekali lagi, kelemahan dan kekurangan kan bukan sesuatu yang salah, ya. Itu sesuatu yang ada, melekat dalam diri kita, ya. Hanya bagaimana kita semakin tumbuh dewasa itu mengelola kelemahan dan kekurangan kita ini, ya. Saya ini tidak bisa nyanyi, maka tidak jadi Romo. Saya dulu, Romo aja nggak bisa nyanyi. Nggak bisa nyanyi ya, sama kita salah. Dulu waktu ditawari, kamu nggak jadi pastor, wah saya nggak bisa nyanyi, nanti kalau apa itu konsentrasi aja rasa nyanyi lebih ya, maka saya jadi buder. Nah, tapi saya sadari saya nggak bisa nyanyi vokal ya, vokalnya gitu, prakteknya nggak bisa. Lalu saya mengejar teorinya supaya di rapot saya nilainya baik. Jadi kalau mama vokal saya nilainya 4, kalau teori saya 8, paling enggak saya dapat 6 kan gitu loh. Nah, ini yang saya katakan, kelemahan itu bukan sesuatu yang salah kok. Kita cari kekuatannya apa yang di mana gitu. Nah, lalu akhirnya ketika teorinya saya kuat, walaupun saya tidak bisa menyanyi, tapi saya bisa ngarang lagu, ya. Ngarang lagu dimuat di Suara Merdeka, di Majalah Hidup juga. Yang nyanyi bukan saya, tapi kan saya tahu teorinya bagaimana membuat lagu kan gitu loh. Ya. Nah, yang nyanyi biar orang lain. Itu yang saya maksudkan. Keren ini. Yang saya maksudkan bahwa kelemahan itu bukan sesuatu yang salah, tapi kita coba cari, pasti ada di sisi kelemahan yang kita miliki, pasti ada kekuatan yang masih bisa kita yang bisa kita angkatnya. Kita nggak bisa komputer, nggak bisa komputer. Ya coba cari apa yang kekuatan dari kelemahan yang tidak bisa teknik komputer ya. Saya tidak bisa teknik komputer, tapi kan bisa ngetik. Ngetiknya dikembangkan lalu jadi penulis ya. Baik, Der, ini terima kasih sekali sudah hadir. Ini tinggal pertanyaan terakhir, ternyata kita gayeng sekali ngobrolkan ini. Nah, pertanyaan terakhir ini kan dunia kemarahan yang tersimpan dan masuk bawah sadar ini kan selalu di dalam ya. Sementara sekarang kita memasuki era milenial dan era medsos gitu yang semuanya serba cepat, singkat, viral, insya Allah jadi cepat, viral, singkat, dan semua serba seperti di permukaan. Nah, bagaimana kita bisa mendampingi orang-orang muda ini, dan Buder sebagai pendidik atau sebagai Buder sebagai pendamping orang muda ini, bagaimana bisa
mengajak orang muda untuk bisa masuk ke kedalaman dan juga dalam usaha-usaha mencari makna hidup. Nah, bagaimana mendampingi orang muda untuk bisa menemukan kedalaman itu? Ini pertanyaan terakhir. Iya, Mbak. Sebenarnya ini juga menarik sekali pertanyaannya. Ketika saya ikut rapat ya 1 minggu ya kayak konferensi gitu ya internasional di Roma itu, kita kan salah satunya mencari jalan, mencari jembatan bagaimana kita yang religius ini, yang tua-tua ini bisa menyentuh orang-orang muda. Nah, salah satu jalannya tentu sosial media karena mereka adalah pemilik sosial media dibanding dengan kita. Saya, Nek Romo kan masih muda. Saya yang tua ini kan bukan pemilik sosial saya media. Saya cuma gaya muda, tapi udah tua juga. Nah, maka salah satu yang saya usahakan adalah kalau sosial media dibanjiri dengan hal yang negatif ya, yang hanya permukaan-permukaan. Nah, bagaimana saya sebagai juga pelaku dalam salah satu pelaku dalam sosial media itu bisa membanjiri juga dengan hal yang positif. Kata-kata yang singkat tapi bernas ya, itu menurut saya penting. Jadi orang muda itu kan sekarang nggak mau baca yang panjang-panjang, maka buku-buku saya kan tipis-tipis. Ini bukan karena itu, tapi juga karena mikirnya raiso. Nah, sing tebal-tebal raiso, tipis-tipis ya ini. Nah, tapi maksudnya gini, anak-anak muda sekarang itu kan maunya yang apa ya? Ya tadi kan cepat singkat, tapi bagaimana tidak hanya pada virtual yang kita sebarkan, tapi ada isinya itu. Nah, inilah yang perlu kita usahakan. Kalau mereka diajak untuk meditasi 1 jam, saya kira udah berat bagi mereka. Tapi bagaimana meditasi itu tetap menjadi milik mereka, tapi dengan kita misalnya kita penggal, yang penting kan intensitas, yang penting kan mereka menemukan jati diri, menemukan yang kedalaman itu. Itu saya kira bagaimana kita mengemas latihan-latihan rohani atau meditasi atau apapun salah satunya yang kena pada mereka, karena mereka sebenarnya merindu mau. Jadi kalau kita punya persepsi bahwa anak muda tidak suka yang itu juga sebenarnya tidak terlalu tepat ya, karena sebenarnya mereka dengan dunia yang seperti ini juga merindukan kedalaman. Karena nyatanya kalau kita di pusat-pusat retreat yang kita ngundang orang-orang muda itu yang masih banyak yang datang, hanya kemasannya yang perlu kita ubah dengan gaya milenial mereka. Tapi esensi menemukan kedalaman ya, dengan berdoa yang intensif, dengan meditasi dan latihan rohani, saya kira masih tetap mereka butuhkan. Jadi dari kita sebenarnya bagaimana menjembatani antara yang baik, benar dan tepat bagi perkembangan hidup mereka itu bisa kita sampaikan pada mereka. Nah, jembatan sudah ada, sosial media, hanya bagaimana seperti TV Mo ini kan saya kira juga salah satu cara jalan untuk menemui orang muda tapi dengan gaya milenial. Karena kalau wawancara kita terlalu serius juga tidak akan didengarkan mereka, tidak akan ditonton ya. itu saya kira. Baik, Bunda Theo, terima kasih sudah hadir di Mo TV dan sudah ngobrol-ngobrol gayeng ini. Dan guys, ini Bunda ini tidak hanya nulis ini ya, sebelumnya sudah banyak buku misalnya itu ya, bersyukur itu indah. Nah, coba dilihat. Nah, ini Bunda ini judul-judul yang sederhana, lalu di depan itu tentang kekuatan memaafkan. Ini ngeri nih guys, buku-bukunya harus dibaca. Bisa ada di Canisius, silahkan datang ke Canisius membeli buku-buku yang kecil, praktis, sederhana dan dibaca, enak dibaca. Dan ini karya Bruder Theo yang ada bersama kita saat ini. Terima kasih kehadirannya, Der. Nanti kita undang lagi kalau pulang ke Indonesia. Tahun depan ya, tahun depan. Baik guys, itu tadi obrolan saya bersama Bruder Theo. Dan dari obrolan ini kita belajar, manusia tidak akan pernah lepas dari kemarahan, tetapi kemampuan mengolah kemarahan itu yang membahayakan adalah jika kemarahan itu dipendam lalu meledak suatu saat dan kita tidak tahu efeknya pada diri kita maupun pada orang lain. Tapi yang penting bagaimana kita menyalurkannya secara positif, karena kemarahan adalah energi yang besar, tetapi kita harus juga mampu membuat energi besar ini menjadi sesuatu yang positif dengan berkarya dan berkreasi. Terima kasih sudah mengikuti Bincang Mo TV bersama Bruder Theo. Sampai jumpa di lain kesempatan.